Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayah membagi-bagikannya harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi Bapakku belum pernah
Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan Injil dari penginjil Lukas mengisahkan Allah yang amat berbelas kasih kepada umat yang selalu berbuat dosa, yang diumpamakan sebagai anak bungsu yang telah menerima harta milik dari ayahnya. Ia pergi memboroskannya di tanah rantau. Ketika anak bungsu itu menderita di sana dan ia menyadari kesalahannya, kemudian kembali kepada ayahnya, ayah ini selalu merindukan anaknya kembali. Sehingga ketika ia melihat anaknya hendak kembali ke rumahnya, ayah ini menunggu anak bungsu ini di depan rumah. Dan ketika bertemu dengan anak bungsu ini, ia merangkul dan menciumnya. Dia juga menyuruh kepada hamba-hambanya untuk mengenakan jubah yang terbaik baginya, mengenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Inilah gambaran Allah yang amat berbelas kasih kepada orang-orang berdosa. Ketika kita orang berdosa kembali kepada Bapa, Ia tidak pernah menghukum kita seperti manusia yang sering menghukum orang yang bersalah kepadanya. Allah justru menerima kita orang berdosa dengan penuh belas kasih. Ia merangkul kita, Ia mencium kita, bahkan Ia memberikan apa yang kita butuhkan. Maka mari kita kembali kepada Allah Bapa di dalam masa tobat ini. Ia sedang menunggu kita untuk kembali kepadanya. Maka janganlah keraskan hatimu. Bukalah hatimu dan terimalah tawaran kasih Allah kepadamu. Dan hendaklah kembali kepadanya. Dia amat mengasihimu. Ia amat menyayangimu, dan tentu Ia akan mengampuni dosa-dosamu di dalam masa tobat ini. Semoga demikian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapa dan Ibu, saudara-saudari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.